'Cause this is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Richard Angelus, di dalam siri yang saya panggil sebagai Teologi Kristen 101. Di dalam video pengenalan, saya sudah berkongsi tentang kenapa belajar teologi itu sangat-sangat penting bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya. Teologi secara ringkas bermaksud the study of God. Dan pada pandangan saya sendiri, tidak ada pengajar yang lebih tinggi lagi ataupun yang lebih penting lagi selain daripada pengajian tentang Tuhan. Dia ialah pencipta kita, dan bukan hanya itu, melalui teologi kita juga boleh memahami tentang bagaimana Tuhan ingin membina hubungannya dengan kita. Dan yang kita panggil sebagai, kalau kita lihat dalam silibus ini, Teologi Kristen 101, yang saya ingin kongsikan ialah tentang asas 101, ataupun pengenalan, ataupun sebagai penjamu selera untuk kamu sendiri, untuk explore melalui firman Tuhan dan juga melalui buku-buku teologi yang baik, yang dimana kamu boleh mengkaji dengan lebih mendalam lagi. Jadikan ini sebagai asas, jadi pengenalan dan sebagai pembuka selera. Dan kalau kamu belum lagi menonton video pengenalan ini, saya sarankan betul-betul kamu tonton, karena di sana saya terangkan tentang kenapa orang, apakah perspektif yang tidak betul tentang teologi, dan kenapa teologi itu sangat-sangat penting. Saya tunjukkan 7 sebab kenapa. Dan begitu juga kita sudah melihat apabila kita masuk ke dalam silibus yang pertama tentang wahyu Tuhan, ataupun the revelation of God. Itu saya bagikannya kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah tentang wahyu umum ataupun general revelation, dan dalam bahagian yang kedua kita sudah melihat tentang wahyu yang secara khusus ataupun lebih spesifik, ataupun dipanggil sebagai special revelation. Dan di sana juga saya bagikan kepada 2, yang pertama tentang inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus, dan juga melalui firman Tuhan, the revelation of God, yaitu the written word of God. Dan dalam wahyu Tuhan itu sangat-sangat penting. Kalau kamu juga belum menonton tentang the revelation of God, saya sarankan kamu tonton, karena kalau kamu ada kepercayaan ataupun kamu sudah menetapkan bahwa Alkitab ialah firman Tuhan, dan itu yang saya jelaskan melalui bahagian yang kedua tentang wahyu Tuhan. Dan kalau itu sudah menjadi ketetapan dan kepastian bagi kita, maka apabila kita melihat silibus-silibus yang lain ataupun silibus-silibus yang seterusnya, kita akan melihat melalui firman Tuhan, apakah kata firman Tuhan. Tapi first of all, kita harus yakin yang Alkitab ialah firman Tuhan. Dan dalam video yang lepas, kita sudah masuk dalam silibus yang kedua tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam bahagian yang pertama, kita melihat tentang the incomprehensible, knowable, and incommunicable attributes of God. Dan itu nanti saya akan jelaskan. Dan dalam bahagian yang kedua ini, kita melihat bahagian yang kedua. Kita akan meneruskan tentang communicable attributes, names of God, dan juga apakah implikasinya di dalam kehidupan kita. Oke, let me just recap tentang apa yang kita sudah belajar di dalam bahagian yang pertama. Sifat-sifat Tuhan ataupun attributes of God. Pengajian tentang sifat-sifat Allah, kepribadian Allah, dan juga Allah, ia dipanggil dalam systematic theology sebagai teologi proper. Dan ini hanya untuk pengetahuan kita, kalau kamu tidak berapa biasa dengan istilah-istilah ini, kalau kita panggil sebagai teologi proper, ianya harus melibatkan 3 hal ini: sifat Allah, kepribadian Allah, dan pekerjaan Allah. Ataupun dia dipanggil sebagai paterology. Pater bermaksud bapa, jadi ia juga dipanggil sebagai the study of the Father. Dan selalunya di dalam sekolah-sekolah teologi, ataupun kalau kamu mengkaji tentang dalam buku-buku teologi, saya tak pergi ke sekolah teologi, tapi saya juga membaca buku-buku teologi. Teologi proper ialah selalunya dijadikan sebagai introduction. Sebab kalau kita tahu tentang teologi proper, we can study theology properly. Itu ayat yang menarik kan? Right. Dan dalam sifat-sifat Tuhan, saya sudah pecahkannya kepada 2 bahagian. Yang pertama yang kita lihat dalam bahagian yang pertama ialah tentang pengetahuan yang terhad, incomprehensible of God. Dan itu sangat-sangat penting.
Karena kita boleh mengatakan bahwa Tuhan begini begitu dan sebagainya. Walaupun kita melihat melalui Alkitab, kita harus sadar yang Tuhan is still incomprehensible. Kita masih lagi tidak mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Dan itu sepatutnya menjadi berita baik bagi kita, karena kalau Tuhan itu is comprehensible, kalau kita boleh memahami Tuhan dengan sepenuhnya, maka tidak ada sesuatu yang misteri tentang Tuhan, dan maka tidak ada sesuatu yang kita boleh belajar lagi tentang Tuhan. Jadi nanti kalau kita pergi ke surga, apabila kita berhadapan dengan Tuhan face to face, dan kalau kita sudah tahu semuanya tentang Tuhan, it become boring. God is more than what we can comprehend. Walaupun di surga nanti Tuhan tetap, karakter Tuhan tetap incomprehensible. Because He is big, God itu besar, dan juga kita. Oleh karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan lupa itu. Walaupun kita nanti akan dipanggil sebagai the children of God, kita tetap lagi ciptaan, the created being. Dan Tuhan is our creator. Dan di dunia ini kita juga incomprehensible tentang Tuhan karena dosa kita. Karena kita masih lagi hidup di dalam dosa, tubuh kita dosa, mata kita berdosa, dan kita belum lagi melalui kemuliaannya. Dan sebab itu Tuhan is incomprehensible. Dan itu sesuatu yang patut kita letakkan dalam pemikiran kita. Nanti kita akan belajar banyak lagi tentang subjek-subjek yang lain. But it is still introduction. God is incomprehensible. Ingat itu. Dan tetapi walaupun Tuhan incomprehensible, He is also knowable. Kita masih lagi boleh mengetahui Tuhan. Malah pengetahuan yang cukup kalau dalam 1 Petrus 1 ataupun 2 Petrus mengatakan bahwa salvation in order for us, pengetahuan in order for us untuk mendapatkan keselamatan, itu sudah jelas ternyata melalui pekerjaan Tuhan, melalui Yesus Kristus, dan juga melalui firman-Nya. Jadi Tuhan is also knowable. Begini, kalau kamu ada pasangan bersama dengan kamu, dan kalau kamu ada istri ataupun suami kamu, katakan saya ada istri, saya katakan bahwa I know my wife, saya mengenali my wife, tapi at the same time saya tidak mengenali dia dengan sepenuhnya. Still, she is incomprehensible to me, but still I still know her. Saya masih lagi mengenali dia, tapi saya tidak boleh menyelami segala perkara ataupun pemikiran tentang dia. Kalau itu benar dalam hubungan kita dengan sesama manusia, itu lagi benarlah kalau kita melihat menyelami tentang pemikiran Tuhan, tentang siapa Tuhan itu. God is incomprehensible, but still He is knowable. Dan dalam knowability of God, saya bagikannya kepada 3, kita sudah melihat tentang sifat-sifat incommunicable, itu nanti saya jelaskan lagi. Dan dalam video ini kita akan melihat tentang sifat-sifat communicable dan juga nama-nama Tuhan, di mana melalui nama-namanya ataupun gelaran-gelaran yang Tuhan berikan tentang diri Dia, dan juga melalui apa yang umat Allah nyatakan tentang Tuhan, itu juga kita boleh mengenali Tuhan melalui nama-namanya. Let me recap lagi tentang sifat-sifat incommunicable, yaitu dalam kategori knowability of God. Incommunicable bermaksud sifat-sifat khas hanya bagi Tuhan sahaja. Dan ini sifat-sifat yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. Sifat-sifat ini tidak ada pada kita. Hanya karena Tuhan itu is different from us. He is a different being from us. Dan ini ialah sifat-sifat yang kita lihat hanya Tuhan saja miliki. Dan nanti kita lihat lagi sifat-sifat communicable, di mana itu hanya milik Tuhan, tapi pada masa sama juga kita boleh mengalami sifat-sifat yang Tuhan ada dalam diri Dia sendiri. Dan kita melihat 7 contoh, dan nanti juga kita akan melihat 7 contoh, tapi itu bukan the only 7 yang ada. Banyak lagi sifat-sifat khas Tuhan yang dinyatakan melalui firman Tuhan. But in order for us tidak terlampau banyak dan tidak terlampau sedikit, saya pilih 7. Sebab 7 is a good numbers di dalam. Sifat pertama yang kita perhatikan yaitu Tuhan itu roh. Yesus katakan, if you want to worship God, worship Him in spirit and dan Tuhan itu roh, dan mata kita tidak boleh melihat Dia. Saya sudah jelaskan, dan dalam setiap sifat-sifat ini saya juga ada jelaskan tentang firman Tuhan dan sedikit penjelasan dari sana. Kalau kamu belum lagi menonton bagian yang pertama, saya sarankan kamu tonton. Sifat yang kedua yang kita perhatikan ialah Tuhan itu bebas. He is free. He is independent daripada creation Dia.
Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan tidak memerlukan kita. Kita yang memerlukan Tuhan. Ciptaannya yang memerlukan pencipta. Tuhan tidak bergantung kepada kita, kita yang bergantung kepada Tuhan. Apabila Tuhan ada will, Tuhan ada kehendak dia sendiri, dan kehendak Tuhan itu bebas. It's free to do whatever He want. He is God, and because He is free. Sebab itu saya gunakan ayat bebas di sana. Tapi mungkin ayat bebas itu dalam bahasa Malaysia, apabila diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, ada sedikitlah kekurangan di sana. Jadi it's good for us to know that Tuhan itu independent from any created or creature yang Dia ciptakan. God is free to do whatever He want. Tapi kita hidup nafas yang Tuhan berikan kepada kita, apa saja yang kita ada di dalam kehidupan dalam dunia ini, semuanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak begitu. It is free. Sifat yang ketiga ialah Tuhan itu kekal, ataupun God is eternal. Dan tidak ada apabila kita berkata bahwa kita ialah ciptaan Tuhan, dan soalan filosofi selalunya bertanya begini, jadi siapakah yang menciptakan Tuhan? Nobody creating God. It must be have limit dalam soalan itu. Dan Tuhan itu kekal. He is eternal. Dia sudah ada sebelum diciptakan apa-apapun yang diciptakan lagi. Kalau kita lihat dalam Kejadian bab yang pertama, ayat pertama mengatakan begini, of the beginning God created heaven and earth. Dan dalam Kejadian bab yang pertama, ayat pertama tidak menjelaskan siapa yang menciptakan Tuhan. That assumption ialah Tuhan is self-existing. Tuhan itu is eternal. Dan yang keempat, Tuhan itu tidak berubah, ataupun God is unchanged, ataupun bahasa lebih technical sedikit, ialah God is immutable. Immutable bermaksud Tuhan tidak berubah fikiran. Tuhan tidak, setiap kali kalau Tuhan ada rencananya, ianya pasti akan terjadi, dan firman Tuhan sentiasa benar, dan juga Tuhan tidak berubah dari segi karakter dia. Tuhan tidak sekejap baik, tiba-tiba tidak baik, dan sebagainya. God is always who He is. Dan juga ada some remark yang saya sudah bagi tahu kan, how about apabila petikan firman yang menyatakan bahwa seolah-olah Tuhan repent from apa yang dia lakukan, contohnya dalam Kejadian bab yang ke-6 ayat yang ke-6, di mana Tuhan berkata dia menyesal menciptakan manusia, dan itu saya sudah jelaskan dalam bahagian yang pertama. Sila tonton bahagian yang pertama. Dan tidak berubah bermaksud God is stable, doesn't mean Tuhan itu static. Maksudnya Tuhan is in emotion. Tuhan ada emotion apabila dia menunjukkannya di dalam, apabila Tuhan enter humanity ataupun enter our timeline. Tuhan is outside time. Dan apabila Tuhan enter our timeline, the way God communicate dengan us akan menyatakan tentang perasaan dia. So you can see that perasaan, respon Tuhan dan sebagainya, dia tidak berubah, bermaksud dia stable, tapi tidak bermaksud Tuhan itu steady. Saya sudah jelaskan juga. Sifat yang kelima ialah Tuhan itu infinity, ataupun He is infinite, big. Dan dalam infinity kita melihat dari segi 4 perkara. Yang pertama ialah dari segi ruang, from space, He is everywhere. Dan dari segi time, Tuhan is not, He is outside our time. Dari segi power, Tuhan itu berkuasa. Dan juga dari segi yang keempat itu saya lupa. Mungkin saya lihat dalam note yang saya sudah tulis di sini. Tuhan itu infinity dari segi masa. Sebab itu kita panggil dia sebagai omnipresent. Tuhan itu infinity dari segi pengetahuan. Sebab itu kita panggil dia omniscient. Dan dia dari segi kekuasaan. Sebab itu kita panggil dia sebagai omnipotent. Dan yang keempat ialah dari segi kekuasaan, pengetahuan, masa, dan juga ruang. Sebab itu kita panggil Tuhan sebagai infinity. Dia tidak terbatas oleh semua hal itu. Kita menjadi tua, 5 tahun lepas kita muda, tapi Tuhan 5 tahun lepas Tuhan tetap ada. He is infinity. Begitu juga berkaitan dengan tidak berubah. Dan yang kelima, Tuhan itu bertobat. He is sovereign Lord. Dia berdaulat atas segala ciptaannya. He is over all beings, all things. He is berdaulat. He is sovereign Lord. Dan yang ketujuh, Tuhan itu kesatuan ataupun unity, ataupun God is simplicity.
Tuhan tidak dibahagikan kepada beberapa bahagian. God is all of this. Dan segala sifat-sifat Tuhan, tidak ada satu sifat lebih besar lagi daripada yang lain. Jadi semua ini harus come together in harmony. Dan itu kita harus lihat tentang sifat-sifat Tuhan. Kadang-kadang kita melihat pada zaman sekarang, people always say God is love, God is love. Tetapi itu salah satu sifat Tuhan, not the only sifat Tuhan. Jadi kita harus melihat Tuhan secara menyeluruh melalui kesatuannya. And He is simple in the sense yang Tuhan tidak dibagi-bagikan. Baik, itu saya sudah jelaskan dalam bagian yang pertama. Let us dive into apa yang dipanggil sebagai communicable attribute of God. Yaitu, kalau tadi kita melihat tentang sifat-sifat Tuhan yang hanya milik Tuhan saja, tetapi yang 7 ini, saya juga kongsi 7 perkara, 7 sifat, tetapi it's not limited into these 7 sifat, yaitu sifat-sifat Tuhan yang juga boleh, walaupun ada keterbatasan dan juga ketidaksempurnaan kita, yang juga boleh dialami oleh manusia. But God have all these full attribute. Kita boleh alaminya, but we really cannot mendalaminya dengan lebih mendalam lagi, because God is incomprehensible. He is different from us. Itu dipanggil sebagai communicable attribute of God. Let's dive in. Kita sambung attribute yang ke-8, yaitu Tuhan itu kudus. God is holy. The holiness of God. Dan mari kita lihat petikan firman. Kalau kamu lihat dalam video ini, video saya ada menutup poin di sana, jadi kamu tengok apakah ayat di sana dan kamu rujuk melalui Alkitab kamu, dan saya gunakan AVB, versi audio. Di dalam Imamat bab yang ke-19 ayat kedua berkata begini, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, hendaklah kamu suci karena aku Tuhan Allahmu suci. Be holy because I am holy. Dan ini yang saya katakan tentang communicable attribute of God. Sebab kalau Tuhan katakan kamu hendaklah suci, be holy, meaning in some sense kita boleh, we can experience that holiness of God. Kita harus paham yang holiness of God itu datang daripada Dia, it's not from us. Our righteousness is like filthy rag, kain yang kotor. Only way we can experience the holiness of God ialah yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Because Tuhan itu kudus. God is holy. But in some sense kita boleh mengalaminya. Hendaklah kamu suci karena aku Tuhan Allahmu suci. Dalam Yesaya bab yang ke-6 ayat yang ketiga, this is a sangat famous experience di mana Yesaya melihat Tuhan, dan ini kata-kata Efraim, yaitu malaikat yang mengelilingi Tuhan yang Maha Esa. Di dalam visi Yesaya mendengar ini, suci, suci, sucilah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Holy, 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 the Lord God Almighty. All earth filled with His glory. Dan ini menunjukkan bahwa apabila malaikat menyembah Tuhan, apabila mereka menyanyi lagu sembah, one word yang mereka katakan tentang Tuhan, it's God is holy. Dan ada beberapa ahli theologian, contohnya macam R.C. Sproul dan juga one of the theologian, berfikir bahawa one of the chief attribute of God ialah the holiness of God. Tapi ini kita kena berhati-hati kerana we must understand that there is no one attribute yang lebih besar lagi daripada yang lain. But to study about the holiness of God, itu sesuatu yang sangat-sangat menarik. It's big, it is so big, ianya boleh meluaskan pengetahuan kamu tentang Tuhan. And I think if it's true, kalau kamu betul-betul memahami bahwa God is holy in your life, bukan hanya melalui in your mind, kamu akan takut kepada Tuhan. Because God is holy. Holy, holy, holy. Mazmur bab yang ke-99 ayat ke-9 berkata begini, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sembahlah Dia di bukit suci, karena Tuhan Allah kita Maha Kudus. Ya, bukit suci ini selalunya digunakan dalam Alkitab untuk menunjukkan tentang Bukit Zion, ataupun juga merujuk kepada Yerusalem,
sama ada the New Jerusalem ataupun Jerusalem di mana Tuhan akan bertata selama 1000 tahun, yaitu millennial kingdom. Dan setiap kali apabila kita melihat tentang bukit suci, tanah suci, ingat apabila Tuhan bertemu dengan apabila Musa dalam Exodus bab yang ketiga, Keluaran bab yang ketiga, melihat penjelmaan Tuhan dan dia melihat api ataupun semak yang terbakar, tapi tidak membakar semak itu. Dan semakin Musa menghampiri tempat itu, suara berkata begini, tanggalkan tali kasutmu, karena tempat yang tanah yang kamu pijak itu is holy, is a holy ground. Kenapa that ground is holy? Kenapa bukit itu dipanggil sebagai bukit suci? Karena hadirat. It's not about that place per se, but hadirat Tuhan itulah yang menjadikan tempat itu holy. Itu kita panggil sebagai holy temple of God, ataupun bait suci. Nah, di mana ada hadirat Tuhan, itulah dipanggil sebagai tempat yang suci. Jadi banyak orang pikir bahwa saya mau pergi ke tempat suci, mau pergi ke Jerusalem dan sebagainya pada masa sekarang. Dulu sebelum COVID nih banyak yang mau pergi ke tempat-tempat suci. You must understand that place is safe, it's not suci. No. The only reason it becomes suci ialah apabila hadirat Tuhan ada di situ. If tidak ada hadirat Tuhan, that place is normal place. Inilah Jerusalem sekarang, tempat peperangan, tempat yang kurang keamanan ataupun tempat-tempat yang biasa, bagaimana tempat-tempat di mana-mana tempat yang kita ada. Only reason apabila ianya menjadi holy ialah apabila kehadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di sana. Tuhan Allah kita Maha Kudus. Maha bermaksud Maharaja, katakan Maharaja itu maksudnya dia tinggi yang tertinggi, dan Tuhan itu ialah Maha Kudus. Dan kadosh ataupun adesh bermaksud to cut off or to separate or sacred ataupun terpisah ataupun di. Dan ini memberi gambaran tentang pureness, kesucian Tuhan, dan juga light, yaitu cahaya. Dan setiap kali kalau kita membaca kitab bahwa mengatakan bahwa Allah itu cahaya, Tuhan itu cahaya, hanya merujuk tentang kekudusan Tuhan. Dan Millard Erickson berkata begini, I think I like this quote, dia berkata begini, Tuhan itu allergic ataupun Allah dengan dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan menjadikan Tuhan allergic. Because God is holy. Dan setiap manusia harus membandingkan diri mereka dengan standar kekudusan ataupun kesempurnaan ataupun pureness of God ataupun the holiness of God. Kadang-kadang kita boleh membanggakan diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa saya lebih holy lagi daripada yang lain. Contohnya dalam perjanjian baru, apabila orang Farisi berkata bahwa aku tidak sangat berdosa seperti seorang pemungut cukai, dia berkata begitu. Mungkin menurut standar dekat sana mungkin dia lebih baik lagi daripada pemungut cukai. Tapi di dalam hadirat Tuhan, semua kita itu tidak, semua kita is unholy, like filthy rag ataupun kain yang kotor. Jadi apabila kita melihat tentang the holiness of God, kita tidak boleh berada di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan is pure, mata dia sangat pure, it's holy, His presence is holy. Kita tidak boleh datang kepada dia. This is the good news. Yaitu kita tidak boleh ada pembenaran, our own righteousness. Yesus mati di kayu salib bagi kamu dan saya, dan bagi orang ataupun umat pilihannya. Dan sesiapa yang memanggil Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, whoever called Jesus as Lord, kita akan dibenarkan dan kita akan disucikan. Melalui darah Yesus, kita boleh disucikan. We become holy because of, oleh kerana iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh kerana perbuatan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus mati, bangkit semula, melalui Yesus Kristus, melalui anaknya. Apabila kita ingin datang kepada hadirat Tuhan yang holy, nobody can come to Him except bila kita arah Yesus yang menyucikan come to Him. Setiap attribute of God setiap attribute of God ada connection dengan the cross of Christ. Sebab itu saya sangat passionate, walaupun tidak ada dalam slide ini, about Christ. Come to Christ.
Dan kita juga mengatakan tentang glory, kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yesaya bab yang ke-6 ayat ketiga ini, sucilah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya, filled with His glory. Dan this we must understand like this. Kalau kita guna contoh, apabila kita melihat matahari, matahari itulah bola api, dan apa yang terpancar daripada matahari itu ialah cahaya. Dan cahaya itu yang datang ke bumi, bukan matahari. Dan begitu juga kalau kita melihat Tuhan, God is holy, Dia ialah kudus, tetapi apa yang terpancar daripada the holiness of God, itu yang kita panggil sebagai glory of God. Glory of God ialah seperti cahaya di dalam matahari. Itu contoh saja. Dan God is holy, dan apa yang terpancar daripada holiness of God, itu ialah His glory, atau kemuliaan Tuhan. Itu kita harus bedakan. And that is must understand lah. Kemuliaannya datang daripada the holiness of God. Itu atribut yang ke-8. Saya haus, saya minum sedikit. Kita pergi kepada atribut yang ke-9. Yaitu Tuhan itu benar dan adil. He is righteous and He is also just. Dalam Ulangan bab yang ke-23 ayat ke-4 berkata begini, Dialah batu kejal yang sempurna pekerjaannya, karena adil segala jalannya, Allah yang setia tanpa kecurangan, Dia adil dan benar. Dia adil dan benar. It is inseparable. Righteousness of the right God, He is right, Dia benar, dan juga He is just, itu tidak boleh dipisahkan. Bab yang ke-21 ayat ketiga berkata begini, melakukan yang benar dan adil lebih disukai Tuhan daripada korban sembelihan. Doing what is right, or having mercy, ataupun doing justice, doing righteousness deed, itu lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau kita katakan, wah saya ada perbuatan untuk membuat persembahan ataupun korban diri saya, tapi tanpa justice and righteousness, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Why? Karena Tuhan itu Tuhan mengingini ataupun menyukai sesuatu yang ada dalam karakter Dia sendiri. Dalam Mazmur 145 ayat ke-17 berkata begini, Tuhan benar dalam semua caranya, penuh kasih dalam semua perbuatan. Semua caranya dan semua perbuatan. Dan begini, kalau jika kekudusan ialah siapa Allah itu, maka kebenaran dan keadilan ialah apa yang dilakukannya. What come out of His holiness. Dan bila Tuhan berurusan dengan ciptaannya, terutamanya manusia. Sebab itu, Tuhan benar ataupun adil itu boleh dialami oleh manusia. Manusia boleh mengalami the righteousness of God, the justice of God, kerana apabila Dia berurusan dengan manusia, melalui kekudusannya, out of His holiness, di situ timbul kebenaran dan juga keadilan Tuhan apabila Dia berurusan dengan ciptaannya. Dan maka kalau kita lihat dari segi the law of God ataupun hukum Allah itu benar, dan keputusan berdasarkan hukum itu benar, kerana apa yang keluar daripada Tuhan itu benar, apa yang Tuhan lakukan itu dan cara-caranya itu. Contoh yang terbaik kita boleh lihat dalam salib Yesus Kristus. Dikatakan bahwa salib Yesus Kristus ialah kebenaran Tuhan karena dosa harus dihukum. Tuhan tidak boleh menutup mata dengan berkata bahwa saya tak peduli, oke, saya maafkan kamu semua. Tapi kalau Tuhan hanya kata saya maafkan ataupun saya mengampuni semua tanpa melakukan justice tentang dosa itu, God is Tuhan harus menghukum dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tidak ada sesiapa pun boleh datang ke hadirat Tuhan tanpa kekudusan. Be holy, I'm holy, kata Tuhan. Dan begini, kalau kamu kata yang, saya hanya ada secara teori, kalau kamu kata saya hanya ada 0,005% dosa, bolehkah saya berada di hadapan Tuhan? Tuhan itu kudus. Tidak ada yang tidak kudus boleh ada di hadapan mata Dia. Tidak ada yang tercela yang harus ada di hadapan. Itu
dengan keadilan Tuhan. Bukan hanya Tuhan adil, bukan hanya Tuhan righteous, Tuhan juga mengasihi. Yang kita akan lihat satu lagi attribute of God. Dan dengan kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia, Yesus mati di kayu salib demi dosa kita. Dosa harus dihukum dan kita tidak perlu mengalami hukum itu. Yesus Kristus telah mengambil hukum dosa itu dan mati di kayu salib. Dan Yesus ialah sempurna. Jesus is holy and Jesus is perfect. Perfect sacrifice will give us perfect redemption, perfect salvation bagi umat pilihannya. Dan apabila kita datang kepada Yesus Kristus, datang kepada Tuhan melalui iman, melalui kasih karunia-Nya, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Dan itu dengan melihat kayu salib Yesus, the cross of Jesus Christ. The goodness of God ada di sana, the love of God juga ada di sana, the justice and the righteousness of God being set di dalam cross of Jesus Christ. The cross is so beautiful. Dalam experience manusia kita melihat itu sesuatu yang guna bahasa sekarang mengatakan bahwa there is torture, child abuse dan sebagainya. No, if you only know sifat-sifat Tuhan, you will see yang the grace of God, karunia Tuhan, ialah di dalam kasih Yesus. His love and merciful. Semuanya kita boleh lihat dalam salib Yesus. Haleluya. Sifat yang ke-10 ialah sifat tentang Tuhan, God is love. Itu saya sudah nyatakan sedikit tadi, tapi banyak petikan firman yang kita boleh perhatikan. Saya bagi dua. Tiga lah sebenarnya. Dalam Nehemia bab yang ke-9 ayat ke-17, apabila Nehemia berdoa, ini kata dia tentang Tuhan. Kau ialah Allah yang pengampun, pengasih, penyayang, panjang sabar, melimpah ruah kasih, hingga engkau tidak meninggalkan mereka. You are forgiven. God who is always forgive, easy to forgive, dan juga pengasih, loving, penyayang, which is loving too, dan juga panjang sabar, long suffering. Dan ini saya suka, melimpah ruah kasih Tuhan. Engkau tidak meninggalkan. 1 Yohanes bab yang ke-4 ayat ke-8 dan ayat yang ke-16 berkata begini. Siapa yang tidak mengasihi sesama manusia tidak mengenal Allah. Nah, Allah itu kasih. God is love. Kita tahu dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mengasihi kita. Allah itu kasih. God is love. Siapa yang sentiasa mengasihi sesama manusia tetap ada di dalam Allah dan Allah tetap ada di dalam kita. We are in Him and He is in us. Dan apabila Tuhan ada di dalam kita, we can show love dengan sesama manusia. Dan ini penting. Tuhan itu kasih. Dan apabila kita melihat tentang Tritunggal, contohnya Allah Tritunggal itu kasih. Dia kasih, He is love. Dia mengasihi, He is loving, dan dia juga menunjukkan kasih. He show us love. And di dalam community ataupun di dalam harmoni Allah Tritunggal itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Ini kita akan perhatikan dalam pengajian yang seterusnya. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu, but God is in three person, Son and Holy Spirit. Father, Son, and Holy Spirit. Dan sebelum kita diciptakan, sebelum Tuhan menciptakan sesiapa saja, Tuhan itu sudah kasih. Kalau kenapa kita katakan Tuhan itu kasih? God is one but three person. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Dan oleh itu, Tuhan is already love before Tuhan menunjukkan kasihnya pada kita. Kalau Tuhan itu hanya monotheism, kalau Tuhan itu hanya satu dan dia hanya one dan juga hanya one person, bagaimana one person boleh menunjukkan kasih? God is love because He is one God, three person. Love is possible in our view tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang benar, in Allah Trinity. Because dengan itu, ianya boleh menunjukkan kepada kita God is really love because of who He is.
Dan kasih juga ditunjukkan melalui 3 subjek yang utama. Yang pertama ialah tentang agape ataupun charity, di mana Tuhan mahu yang terbaik dan peduli tentang kepentingan orang yang dikasihinya. Agape ataupun charity itu bahasa yang jarang kita gunakan. Contohnya ini William Tyndale dan juga dalam King James Version mereka selalu gunakan charity. Kita sekarang apabila kita berkata tentang charity, kita fikir tentang memberi sumbangan dan sebagainya. Tapi charity is another form of love, di mana it is a selfless love. Where that love is dia mahukan yang terbaik dan juga menjaga kepentingan orang. The form of love ialah kasih kurnia, grace of God. Ini ditunjukkan berdasarkan kebaikan Tuhan, walaupun orang yang menerima kasih itu tidak layak menerimanya. The grace of God menunjukkan bahwa setiap manusia tidak layak menerima the grace of God. Tapi disebabkan oleh kasih kurnia Tuhan, dia mahu menunjukkannya. Contohnya, di luar ini hari pun hampir hujan. Ganggu kita punya recording. Hari pun mau hujan, dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menurunkan hujan baik kepada orang yang benar dan juga kepada orang yang durjana, orang yang tidak benar. Dan ini menunjukkan the grace of God. Dan kalau kamu ada nafas sekarang, ini juga diberikan ataupun dipunyakan oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menggunakan nafas ini untuk menghujat nama Tuhan, tapi Tuhan is dan dia menunjukkannya dengan memberikan, menunjukkannya berdasarkan His goodness, kebaikannya. Nah ini kita akan lihat nanti, walaupun orang yang menerimanya tidak layak. And another form of love ialah belas kasihan, mercy ataupun compassion, yaitu kita merasa beban dan ada keperluan dengan orang lain. We know kita ada beban, we have burden for other people. Dan ini sering kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil khususnya, di mana kita melihat bagaimana Yesus melihat orang ramai. Yang melihat orang ramai seperti gembala, ya, seperti domba-domba yang tanpa gembala. Oleh itu Yesus ada compassion, mengajar, dan juga Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus juga kita boleh melihat the compassion, love of God. Bukan hanya merasa beban, tapi juga menunjukkan dengan kelakuannya ataupun dengan action, love to people. Jadi Tuhan itu kasih. Alright, atribut yang seterusnya, atribut yang ke-11, yaitu Tuhan itu baik. God is love. God is good, God is good. Dan ini dulu pastor saya selalu berkata begini, apabila sebelum dia memulakan khutbah, dia berkata bahwa God is good, dan jemaah katakan all the time. Dia kata all the time, God is good. Klise lah kan, agak klise lah dia punya statement itu. Tapi that is true statement. Yes, hujan turun. Oke, dan petikan firman kita melihat dalam Kejadian bab yang pertama ayat ke-31 kata begini. Maka Allah melihat segala yang dia jadikan itu dan semuanya sungguh baik. Everything is good, very good. Dan ini mengingatkan kita tentang kejadian. Apabila Tuhan dalam hari yang pertama, Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Tuhan katakan, it is good. Hari yang kedua katakan good, hari yang ketiga good, hari yang keempat good, hari yang kelima good, dan hari yang keenam Tuhan katakan everything, semuanya sungguh baik, very good. Kamu akan dengar bunyi hujan dan recording ini akan ada kurang jelas, but bear with me, boleh? Kita teruskan juga. Kita boleh teruskan juga. Kasih kurnia Tuhan. Mazmur 100 ayat yang kelima berkata begini. Karena Tuhan baik, kasihnya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya kekal turun-temurun zaman berzaman. Dikatakan kasihnya untuk selama-lamanya. Dalam Lukas bab yang ke-18 ayat ke-19 berkata begini. Ada seorang yang muda yang kaya datang kepada Yesus dan dia berkata, Yesus, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dan Yesus menjawab dia, mengapa kamu mengatakan aku baik? Tidak siapa yang baik kecuali Allah, kecuali Tuhan. Hanya Tuhan saja yang baik. And there is many ways we can interpret this ayat. Yesus mengatakan bahwa, saya bukan Tuhan.
hanya Tuhan saja yang baik. Ataupun Yesus berkata, kalau kamu memanggil aku guru yang baik, maka bukankah aku lebih daripada guru yang baik? Hanya Tuhan saja yang baik. But the point di sana ialah untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. God is good. Dan the goodness of God ianya datang daripada karakter yang ditunjukkan melalui perbuatannya. Dan ianya berkaitan rapat dengan kasih Tuhan dan juga dengan kemurahan hatinya, His generosity, dan itu ditunjukkan melalui kebaikan Tuhan. Tetapi harus beberapa perkara yang kita harus ingat ataupun keep in our mind, yaitu apa yang baik bagi Tuhan kadang-kadang kita tidak lihat sebegitu oleh kita ataupun melalui perspektif kita seolah-olah kita tidak melihat itu yang baik, dan dia baik secara infinity, yaitu Tuhan berada Tuhan berada di limit, unlimited. Kita limited, tapi Tuhan boleh melihat segalanya. Tuhan boleh mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan juga apa yang akan terjadi. Tuhan juga di luar masa dan ke masa. Sebab itu Tuhan boleh tahu apa yang akan terjadi. Dan juga Tuhan is omnipotent, dan juga Tuhan omnipresent. Dia berada di mana-mana. Dan dengan infinity of God, dia tahu apa yang baik bagi kita, kerana dia tahu secara menyeluruh dan mempunyai gambaran besar yang benar. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. God is true. Bukan hanya true, but he also truthful. Dan dia juga infinity. Oleh itu, apa yang Tuhan katakan baik, kadang-kadang di dalam mata kita dan dalam perspektif kita, itu tidak baik. Contohnya, kematian orang yang kita sayangi. Dan di mata kita berpikir bahwa Tuhan, kenapa orang yang saya sayangi ini, dia orang yang benar, dia mencintai engkau, dia mengasihi engkau Tuhan, kenapa engkau mengambil nyawanya? Dan dalam perspektif kita melihat bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita harus sadar, God is infinity. Tuhan itu tahu what is the best for each one of us. Walaupun dalam perspektif kita, itu tidak baik ataupun tidak berkenan bagi kita. Jadi kita jangan letakkan kebaikan Tuhan itu sama rata dengan cara kita melihat kebaikan. Walaupun kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, yaitu this is communicable attribute of God, tapi kita kena sedar bahwa what is good to God kadang-kadang dalam peringkat pengetahuan kita, kadang-kadang kita melihatnya sesuatu sebagai sesuatu yang tidak baik. But it doesn't mean that God is not good. He is good because He is all knowing, and He is all powerful, dan juga He is sudah berada di sana dan sudah melihat apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Jadi the reason for God ataupun cara Tuhan berfikir, itu juga yang kita tidak boleh mendalam. Is incomprehensible. Itu baik, tapi mungkin bagi perspektif manusia itu tidak baik. But it doesn't mean that God is not good. Hari semakin. Okay. Let us go into the next attribute, yaitu Tuhan itu tulus, God is truthful and veracity, dan juga Tuhan itu setia, and He is faithful. Let me bring again. Dua sifat ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebab kalau kita lihat petikan firman nanti, kita akan melihat dua ini kadang-kadang disebut sekali dalam satu petikan firman. Contohnya saya bagi bukan tiga, saya bagi berapa nih? 4, 5 untuk menunjukkan yang betul-betul this is come from the word of God. Dalam Bilangan bab yang ke-23 ayat ke-19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong, bukan anak manusia sehingga dia menyesal dan berubah pikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia melakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia melaksanakannya? Dan ini adalah perkara yang manusia tidak boleh lakukan. Manusia boleh berubah pikiran. Manusia mungkin juga boleh mendapati janji, tapi mungkin tidak pulih. Tapi apabila Tuhan berfirman, dia akan melakukannya. Apabila Tuhan mengatakan ataupun berbicara sesuatu, dia akan melaksanakannya. Karena Tuhan itu tulus.
Satu lagi ayat dalam bahasa Malaysia yang kurang kurang dalam bahasa Malaysia. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan God is truthful. Apa yang dikatakan itu truthful, dan apabila dia melakukannya, apabila Tuhan berkata sesuatu, dia akan melakukannya, dan ini menunjukkan the faithfulness of God dengan firman yang dia sudah katakan. So that's why you can see this interlink yang sangat-sangat dekat with one another. Yohanes bab yang ketiga ayat ke-33 berkata begini, namun begitu mereka yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah itu benar. Maybe saya pause ya. Sebenarnya saya mau pause nih, nanti saya sambung balik. Let me just put like dekat sini. Sebab kamu tengok video saya lagging ya. Oke, kita sambung balik walaupun hari masih hujan. Yohanes bab yang ketiga ayat ke-33. Namun begitu, mereka yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah itu benar. Kenapa kita boleh berpegang kepada janji Tuhan? Karena Tuhan itu faithful. Dan Tuhan itu faithful karena firman ataupun apa yang dikatakannya itu benar. Karena Allah itu benar. Tuhan itu tulus. Dan dalam 1 Tesalonika bab yang kelima, ayat yang ke-24 berkata begini, Dia yang memanggil kamu itu setia, dan dia akan melakukannya. Ingat, Tuhan yang telah memanggil kita, umat pilihannya, dia setia, karena apabila dia memanggil kita, dia setia, dan kalau dia panggil, ianya akan terjadi. Whatever God says to the people, to the elect, umat pilihan Tuhan, ianya akan terjadi, karena apabila Tuhan berfirman, dan dia pasti akan melakukannya, dia pasti akan meneruskannya, dia pasti akan melakukannya sampai habis. Titus ataupun Titus bab yang pertama ayat kedua berkata begini, Allah tidak berdusta, dia telah menjanjikan hidup ini belum permulaan zaman. That is talking about predetermination ataupun things yang Tuhan telah plan. Dan Allah tidak berdosa, tidak berdusta, dia telah menjanjikan hidup ini sebelum permulaan zaman. Sebab itu kita boleh berpegang kepada Tuhan, sebab itu kita boleh percaya kepadanya. Dalam Ibrani bab yang ke-6 ayat ke-18 berkata begini, Allah tidak mungkin berdusta, maka hati kita tetap. Hati kita tetap, karena Tuhan is truthful, dia tidak berdosa, tidak berdusta. Apa ayatnya saya selalu salah kan? Dan begini, Tuhan tidak mungkin berdusta, dia tidak akan berdusta, dan tidak pernah berdusta. He will never tell lie, then he will never lie, dan juga he will never ever tell lie, because Tuhan itu truthful. Dan janjinya juga kita sudah melihat melalui Alkitab. Kalau kamu belajar tentang profesi, itu juga pembelajaran yang sangat penting about prophecies of God. Kita melihat bahwa janji-janji Tuhan, the promises of God, itu sudah digenapinya. Dan ada lagi janji-janji lain dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru yang belum lagi digenapi. Kalau kita sudah melihat janji-janji yang sudah digenapi itu digenapi oleh Tuhan, semua janji-janjinya pasti akan terjadi. Kalau Yesus datang kali pertama itu sudah pasti, apabila kedatangan Yesus kali kedua pasti. God is truthful and also faithful. Dan Tuhan itu konsisten, tidak seperti manusia. Saya is not consistent. Apabila Tuhan berkata sesuatu, dia akan melakukannya. He is faithful to do it. Dan kita boleh mempercayai firman Tuhan. Kita boleh mempercayai kata-kata Tuhan. Dan bukan hanya boleh dipercayai, malah kita juga dan kita tidak, dan janji Tuhan ataupun the promises of God tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Why? Even manusia itu unfaithful, God remain faithful. Saya itu dalam 1 Timotius. Dan kesetiaan Tuhan begini, this is the interconnection. Tuhan itu setia karena dia tulus. Sebab itu Tuhan setia, sebab dia tulus. He is faithful. He is truthful karena dia faithful. Dan begitu juga kita boleh terbalikkannya. God is truthful karena dia setia. Because
it is. So begini, kita boleh melihat bahwa firman Tuhan itu benar. Karena Tuhan itu setia dengan apa yang dia katakan dia akan lakukan ataupun apa yang dia telah lakukan. Dan Tuhan melakukan itu ataupun menggenapi janji-janjinya kerana dia truthful. Jadi dua hal ini is interconnected with one another. Dan kita melihat yang ke-14 yang terakhir, but not the least, tapi kita melihat tujuh tentang communicable attribute of God, itu Tuhan itu murka. God is wrath. Dan ini perkara yang mungkin jauh dalam fikiran kebanyakan orang Kristen pada masa sekarang. Sebab kadang-kadang kita melihat satu attribute of God, contohnya kasih Tuhan itu, kita melihatnya sebagai sesuatu yang lebih daripada yang lain. But we cannot do that. Kita tak boleh melakukan, kita tak boleh meninggikan satu sifat Allah lebih daripada yang lain. Begitu juga dengan murka, Tuhan itu murka, God is wrath. Itu sesuatu yang kita tidak boleh tinggalkan. You must look at it as the same way. Kasih dan juga murka come together. Contohnya kalau kita lihat, kalau kamu percaya tentang heaven and hell, tentang surga dan juga neraka, kita melihat bahwa these two, surga dengan neraka, is simultaneously. Dianya ada sekali at the same time. Dan begitu juga kalau kita melihat karakter Tuhan. Contohnya tadi, yaitu Tuhan itu kasih dan juga Tuhan itu murka, it can ianya boleh ada simultaneously. Kedua-duanya boleh ada at the same time. Nanti saya bagi contoh lagi tentang the love of God dan juga the wrath of God. Dan I want to highlight tentang the wrath of God. Itu juga attribute yang kita tidak boleh tinggalkan. Dan kita tidak boleh meninggikan satu attribute lebih daripada attribute yang lain. Nahum, bab yang pertama, ayat yang kedua. Ini kitab Nahum orang suka sangat minat. Begini, Tuhan itu Allah yang cemburu. He is a jealous God. Tuhan itu pembalas, He is avenger, dan penuh dengan kemurkaan. He is filled with wrath. Tuhan membalas perbuatan para penentangnya dan menyimpan kemurkaan terhadap para musuhnya. Ini kita melihat Tuhan itu cemburu, itu penuh dengan kemurkaan. Yohanes bab yang ketiga, ayat ke-36. Siapa yang percaya kepada anak itu, yaitu Yesus Kristus, mendapat hidup yang kekal. Siapa yang tidak taat kepadanya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu. Dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya. Penting yang simultaneously lagi. Kita boleh mendapat kehidupan kekal, pada same time kalau kita tidak menerima ataupun taat ataupun mempercayai kepada anaknya, kita tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. So you can see these two things can happen at the same time. Seperti heaven dan juga hell itu tadi. Dalam Roma bab yang pertama ayat 18 berkata begini, kemurkaan Allah, wrath of God, ternyata dari surga terhadap segala kefasikan, kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dengan kedurjanaan. So you can see that melalui Alkitab banyak lagi petikan-petikan lain yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu murka. God is wrath. Dan sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita, ini tidak bertentangan dengan kasih Allah. Ianya bukan opposite of the love of God. Malah ianya sangat berkaitan. Saya bagi contoh lagi, kalau Tuhan mengasihi kebenaran, ini juga bermaksud Tuhan membenci kejahatan. Kita suka kejahatan, bermaksud kita membenci kebenaran. Jadi you see, kita boleh simultaneously, kalau kita membenci sesuatu, maka kita menyukai sesuatu. Kalau kita mengasihi ataupun mengasihi kebenaran, maka kita juga membenci kejahatan. Jadi it can come together. Begitu juga dengan sifat Allah, bahwa Tuhan itu kasih, but at the same time, God is also wrath. Dan itu murka, Tuhan itu kasih dan juga dia murka. So, I hope there is no issue lah dengan Tuhan itu murka. Dan apabila Tuhan murka, this we must keep in our mind, setiap kali kalau Tuhan murka, dan setiap kali kalau Tuhan marah, setiap kali kalau Tuhan cemburu, He's jealous, ia harus dilihat melalui kekudusan, kebenaran, dan kedaulatannya. Seperti saya katakan tadi, it is all interconnected.
with one another. Dan apabila Tuhan wrath, it is holy wrath. Dan apabila Tuhan anger, it is righteous anger. Apabila Tuhan jealous, it is rightful jealous. Dia ada hak untuk jealous. Itu kalau kita wrath, apabila kita murka, apabila kita marah, dan apabila kita cemburu, dianya is not totally holy wrath ataupun holy anger ataupun holy jealousy. It always ada disebabkan kita mengingini sesuatu, sebab kita membenci seseorang ataupun sesama manusia. Walaupun mungkin ada sedikit kebenaran dekat sana apabila kita anger. It is tidak sama seperti bagaimana Tuhan murka, tidak sama seperti bagaimana Tuhan cemburu. Most of the time apabila kita cemburu, it is a sin. Tapi Tuhan tidak. Karena Tuhan ada hak ke atas apa yang dia cemburu. There's nothing above God. He is alone. He is sovereign. So Tuhan berhak untuk cemburu. Dan ini saya rasa satu video klip yang saya lihat tentang Oprah Winfrey. Oprah Winfrey yang mengatakan bahwa dia tak boleh berfikir ya Tuhan itu cemburu. Of course, kalau manusia cemburu itu berdosa. Tapi Tuhan berhak untuk cemburu. Karena nothing that is higher from God. He is sovereign. Dan menurut firman Tuhan dalam Roma bab yang ketiga ayat ke-23 berkata begini, everyone falls short of the glory of God. Oleh itu semua kita layak menerima murka Allah. Setiap kali kalau kamu lihat Alkitab, ayat tetapi itu sesuatu yang berita baik. Tetapi jika kita bertobat dan percaya kepada anaknya Yesus Kristus, kita terlepas daripada murka Allah. Kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan kemurkaan Allah itu tidak kekal ke atas kita. Sebenarnya kita mahu kemurkaan Allah itu kekal ke atas kita, pun kita mahu mendapatkan kehidupan yang kekal. It comes simultaneously. Dan itu dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-36 yang saya sudah bacakan tadi. Dan apabila kita kembali balik kepada the cross of Jesus Christ, murka Tuhan itu ditunjukkan di dalam salib Yesus Kristus. Bukan karena Yesus berdosa, tapi karena Yesus voluntarily mengambil dosa, hukuman dosa manusia dan mati di kayu salib. Mereka yang percaya kepadanya, kita tidak perlu lagi dihukum. Bukan kerana kebaikan kita, tapi kerana the grace of God. Oleh kerana kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kita tidak perlu lagi dihukum. Tetapi Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kita yang percaya kepadanya. Oleh itu God is just, dia menyelesaikan dengan menghukum, dan juga Tuhan itu murka for his wrath and anger kepada dosa. Dosa itu tidak boleh ada di hadapan Tuhan because God is holy. Dan pada masa sama di cross kita melihat the grace, kasih Allah. We see the glory of God itu ditunjukkan kepada kita. Sebab itu everything must come to the cross of Jesus Christ. Yesus Kristus is Pujilah nama Engkau. So itulah yang kita perhatikan tentang the communicable attribute of God. Mari saya ulang balik. Kita sudah melihat tentang kekudusan Tuhan. God is holy. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu benar dan adil. He is righteous and just. Kita juga melihat bahwa Tuhan itu kasih. God is love. Dan juga kita melihat tentang Tuhan itu baik. God is good. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu tulus. He is truthful. He is veracity. Dan juga Tuhan itu setia. He is faithful. Juga kita sudah melihat tentang Tuhan itu murka. God is wrath. Let us continue. Satu lagi cara untuk kita mengenali ataupun the nobility of God ialah melalui nama-nama Tuhan. Dan dalam Mazmur 111 ayat yang ke-9 berkata begini, Maha kudus dan maha tinggi namanya. Nama Tuhan itu ialah Maha. His name is so holy. His name is so glorious. Dan kita juga boleh mengenalinya bukan hanya melalui attribute of God yang kita sudah perhatikan tadi, tetapi juga melalui nama-nama yang Tuhan sendiri telah nyatakan kepada kita melalui firman-Nya, dan juga melalui nama-nama ataupun gelaran-gelaran yang diberikan oleh umat Allah kepada Tuhan itu sendiri. Dan dari sana juga kita boleh melihat karakter dan juga kepribadian dan juga attribute of God melalui namanya. Dan
Nama dalam masyarakat orang Yahudi, lebih-lebih lagi dalam Middle East, yaitu dalam Timur Tengah, ada maksudnya tersendiri. Dan ianya juga menunjukkan hubungan dengan mereka yang menyebutnya. Contohnya nama Simon. Simon adalah seperti lalang, Simon, lalang. Dan Tuhan Yesus menukarkan nama itu kepada Petrus ataupun Cephas, yaitu Stone. Setelah itu nama itu juga ada maksud dia tersendiri. Tuhan menukar daripada nama Jacob kepada nama Israel, contohnya, dan banyak lagi nama-nama lain di mana ianya menggambarkan tentang seseorang itu, dan itu juga dengan nama Tuhan, ada maksud dia tersendiri. Dan menurut ChristianAnswers.net mengatakan bahwa ada 950 nama-nama ataupun gelaran-gelaran bagi Tuhan di dalam Alkitab. And obviously kita sekarang sudah hampir 1 jam, we cannot cover every names of God 950 itu. But let us just cover into 3 nama yang utama untuk Tuhan dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. 3 nama-nama utama dalam Perjanjian Lama. Yang pertama ialah Elohim, yaitu berasal daripada ayat El ataupun Eloah. Dan dalam Mukadimah terjemahan EVB, Alkitab versi Bonyo, Mukadimah maksudnya kalau kamu lihat dalam isi kandungan, bahasa pengantar penerbit, pengantar penterjemahan, dan juga Mukadimah terjemahan, di mana mereka menjelaskan tentang kaedah the method of translation. Di sana menyatakan bahwa kalau dia menggunakan ayat Elohim, yaitu dalam bahasa Ibrani, kalau ianya ditukarkan dalam bahasa English, ianya disebut sebagai God, yaitu G huruf besar dan all small word. G huruf besar dan O huruf kecil dan D huruf kecil. Dan dalam bahasa Malaysia yang diterjemah dengan ayat Allah. Dan itulah isu yang terjadi pada masa sekarang. Apabila saya merekod ini dalam March 2021, isu Allah timbul lagi. Ada lagi isu. Dalam Alkitab bahasa Malaysia, the general ataupun generic name of God itu ialah Allah, E huruf besar dan yang lain huruf kecil, ataupun God D huruf besar dan yang lain huruf kecil. Dan ini ialah Elohim, ialah nama umum ataupun generic name of God. El bermaksud strong one ataupun powerful one, ataupun ianya merujuk kepada Tuhan ataupun Tuhan huruf kecil ataupun Allah ataupun this is just a general name of God. Dan Im di sana Elohim. Im itu ialah kata masmuk, dan ada yang ingin menggunakan ayat Elohim ini untuk menunjukkan tentang Allah Tritunggal. But for me, mungkinlah ada sedikit clue dekat sana, but it is not a strong argument. It's not really a strong argument. Nanti kita akan lihat lagi what a good argument bahwa Tuhan itu Allah Trinity. Dan yang ketiga adalah ianya bukan hanya digunakan untuk Tuhan Allah Israel, malah ianya juga digunakan untuk Elohim ini juga boleh digunakan untuk Tuhan-Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan palsu ataupun dewa-dewi bangsa-bangsa asing. It is a general name of God. Dan di dalam Alkitab lebih kurang dalam 2.500 kali dinyatakan di dalam Alkitab. Nama yang kedua yaitu lebih spesifik kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Jehovah ataupun Yehovah ataupun Yahweh ataupun Yahweh. Dan dalam ayat Ibrani, ianya ada guna 3 ayat saja. YHWH ataupun YHVH yang juga dipanggil sebagai tetragrammaton. Ini kalau di English kan, kita akan menambah ayat konsonan di sana. YHWH kita panggil sebagai Yahweh ataupun Jehovah ataupun Jehovah. Dan we're not sure ada sama ada that spelling is true or not. Tapi kalau ianya di Inggris kan kita panggil sebagai Yahweh. Saya suka dengan ayat Yahweh. It is more exclusive untuk Tuhan Allah Israel. Dan dalam bahasa English dan juga dalam bahasa Malaysia, semuanya huruf besar. Lord huruf besar dan juga Tuhan huruf besar. Dan oleh kerana orang Yahudi tidak berani menyebut nama Tuhan, kononnya lah, saya guna ayat kononnya, supaya mereka tidak melanggar hukum yang ketiga. Sebenarnya hukum ketiga menyatakan bahwa jangan menggunakan nama Tuhan sembarangan. Ini tidak bermaksud kita tidak boleh menyebut nama Tuhan. Tapi orang Israel
ortodoks a little bit more, mereka kata lebih baiklah tak perlu sebut nama Tuhan. Jadi mereka menggantikan nama Yahweh ataupun YHWH ini kepada istilah Adonai yang kita akan perhatikan nanti. Karena mereka tidak mahu menyebut nama Tuhan, nanti mereka takut mereka mempermainkan nama Tuhan. I think there is a legitimate reason dekat sana, tapi for me itu salah tafsiran yang kurang tepat tentang hukum yang ketiga. Tuhan katakan jangan mempermainkan nama dia ataupun mengolok-olokkan ataupun menggunakan nama Tuhan sembarangan. Tidak bermaksud Tuhan jangan sebut nama Tuhan, tapi lah orang Yahudi ataupun orang Israel tidak mau sebut nama YHWH. Jadi mereka gantikannya kepada Adonai. Dan nama Jehovah ataupun Yahweh ini ada dua maksud utama. Yang pertama merujuk tentang keabadian Tuhan ataupun I am dalam Keluaran bab yang ketiga. Dan juga ianya merujuk bahwa Tuhan itu pembebas ataupun penebus bagi orang Israel. Jadi apabila mereka menyebut ataupun menggunakan nama Jehovah ataupun Yahweh ini, ianya merujuk kepada mereka bahwa Tuhan itu is the Savior. Dia ialah penebus dan juga pembebas orang Israel. Lebih-lebih lagi apabila mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan ayat Jehovah ataupun Yahweh ini lebih kurang dalam 7.000 kali digunakan dalam Perjanjian Lama. Dan nama yang ketiga dalam Perjanjian Lama yang utama bagi Tuhan ialah Adonai. Sebab itu saya katakan tadi, Adonai ialah bahasa Yunani, bahasa Ibrani untuk menukarkan ataupun change ataupun bukan menukar, tetapi mereka substitute perkataan Yahweh itu tadi. Sebab mereka fikir boleh guna ataupun sebut nama Tuhan. Jadi mereka tukarkan Yahweh itu kepada Adonai. Dan apabila mengatakan tentang Adonai, hanya juga merujuk kepada Allah Israel. Dan ini juga dalam Ibrani Adonai, dalam bahasa Yunani nanti Kurios, itu kita akan perhatikan. Dan ini juga nama umum bagi Allah. Dan there is more relationship daripada ayat Adonai ini, yaitu hubungan antara Tuan, Master, and Servant dengan hamba. Servant is actually ayat yang lebih tepat lagi slave lah sebenarnya. Dalam bahasa English actually the word slave ataupun bond servant ataupun servant, actually ayat slave itu lebih downgrade lagi, dan itu sepatutnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita sebagai pengikut, sebagai umat-umat Allah, kita dipanggil sebagai the children of God ataupun sons and daughters of God. Tetapi ada satu lagi hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita tetap hamba Tuhan. We are the slave of God, ataupun bond servant ataupun servant to our God. Dan apabila kita mengatakan tentang Adonai, ianya menunjukkan bahwa Tuhan ada authority, dia ada authority dan dia akan menjaga kebajikan kita. Manakala bagi hamba, kita harus mentaatinya dan percaya kepada Tuhan kita. So this is our relationship with God apabila kita memanggil Tuhan sebagai Adonai. So inilah 3 nama utama dalam Perjanjian Lama. Elohim, strong one ataupun powerful one. Jehovah ataupun Yahweh ataupun penebus ataupun God is our Savior, dan juga yang abadi, dan juga Adonai, yaitu Tuhan itu is our Master. Dia adalah Tuhan dan kita adalah servant of Him. Dan 3 nama dalam perjanjian baru ini sangat senang sebab semuanya ialah terjemahan daripada Ibrani pergi kepada bahasa Yunani. Contohnya Theos ataupun Theos, di mana kita mendapat ayat theology. Theos bermaksud Tuhan, logi bermaksud the study of. Seperti saya katakan tadi, theology bermaksud the study of God. Dan Theos ataupun Theo ini ialah ayat Yunani bagi Elohim, yaitu nama ataupun panggilan umum bagi Tuhan. Yang kedua ialah kurios. Sebagaimana saya katakan tadi, ini ialah ayat Yunani, the Greek word untuk Adonai. Dan Adonai seperti saya katakan tadi ialah hubungan antara tuan dan juga hamba. Master and servant, master and slave. Dan this is very interesting. Dalam perjanjian baru, contohnya apabila kita melihat dalam Filipi, bab yang kedua ayat yang ke-11, Roma bab yang ke-10 ayat yang ke-9, dinyatakan begini. Jesus is Lord. Yesus Kristus
ialah Tuhan. Yesus Kristus ialah Kurios. Dan ini menunjukkan tentang keilahian Yesus Kristus. Ataupun lebih lagi, Alkitab menyatakan tentang keilahian Yesus dengan menyatakan bahwa Jesus is Kurios. Yesus is Adonai ataupun Adonai. So you can see that itu Kurios adalah nama yang diberikan kepada Tuhan, yang juga diberikan kepada Yesus, supaya dengan nama Yesus, Yesus ialah Tuhan, supaya dengan nama Yesus segala daripada golongan langitnya, segalanya, everything on earth will bow down and worship Him. Jesus is Lord, is Kurios, is Adonai. Dan nama yang ketiga yang tidak asing lagi bagi kita ialah Pater ataupun Peter. Mungkin saya kena belajar lah macam mana mau pronounce ayat ini. Pater. Saya guna Pater lah. Dan ini adalah ayat Yunani untuk Bapa ataupun Bapa secara amnya, father of any father yang kita panggil. Dan majority yang digunakan dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa God Father, tetapi ada juga disebut dalam Perjanjian Lama. Contohnya dalam Ulangan bab yang ke-32 dan juga Yesaya bab yang ke-63. Yang lagi petikan yang lain juga merujuk kepada Tuhan itu Bapa. Dan kalau kita berkata Bapa dalam Perjanjian Baru, sekurang-kurangnya ada four kind of relationship yang terjadi. Yang pertama ialah merujuk kepada Bapa, yaitu Allah sumber yang menciptakan segalanya. Disebabkan Dia pencipta, sebab itu kita panggil Dia sebagai Bapa. Sebagaimana kita katakan Bapa kemerdekaan. Bapa kemerdekaan bukan maksud melalui Dia ataupun melalui orang itu kita mendapatkan kemerdekaan ataupun sumber. Dan oleh itu apabila kita mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa, ianya merujuk kepada Tuhan itu ialah sumber sumber kepada segala yang diciptakannya. Dan hubungan yang kedua ialah Bapa kepada orang Israel. And this is hubungan yang khusus bagi orang Israel, yaitu umat pilihan Tuhan dengan Tuhan. Oleh itu mereka memanggil Tuhan itu Our Father. Kalau kita lihat tentang doa Yesus, Our Father in Heaven. Dan apa yang menjadikan Yesus sesuatu yang unik atau sesuatu yang menjadikan orang tidak puas hati dengan Yesus ialah apabila Dia berkata, My God. My God. Sebab apabila orang berkata hubungan orang Israel dengan Bapa, mereka selalu berkata Our God. Menyatakan Our God, yaitu Tuhan Bapa bagi orang Israel. Tapi yang menjadikannya kontroversi ialah apabila Yesus berkata God is my Father. My Father. Itu yang trigger people pada masa itu. There is another relationship yang Jesus introduced in our relationship with the Father, yaitu hubungan yang ketiga, yaitu Bapa kepada orang yang percaya kepadanya, Bapa kepada orang yang beriman kepada anaknya. Apabila kita memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita, It's Kurios and He is our Savior. Jadi secara tidak langsung Allah Bapa itu juga ialah Bapa kita. Hubungan yang keempat ialah tentang Allah Bapa dalam Trinity. Talking about God the Father in the Triune God. Kita akan perhatikan lagi dalam episode yang seterusnya. Jadi as we look at this, ada juga nama-nama lain dalam Alkitab. Jadi ini saya baca saja. Mungkin kita jangan juga nih. Saya sebut saja. Ini juga nama-nama yang lain, tapi banyak lagi nama-nama lain yang kita boleh perhatikan di dalam Alkitab. El Elohe Israel, yaitu Allah Israel. El Elyon, yaitu Allah Maha Tinggi. El Olam, yaitu Allah yang kekal. El Roy, yaitu Allah yang melihat, ataupun Allah yang melihatku, ataupun Allah yang melihat. El Shaddai, yaitu Allah yang Maha Kuasa, ataupun Allah gunung-gunung, ataupun gunung ganang, ataupun ciptaannya. El Shaddai yang Maha Kuasa, powerful God. Emmanuel, yaitu juga nama yang diberikan kepada Yesus Kristus, menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Ialah aku, I am. Jehovah Jireh, yaitu Tuhan akan menyediakan, ataupun Tuhan menyediakan bagi kita. Jehovah Mekadishkem, yaitu Tuhan yang menyucikan. God is the one who sanctify us. Jehovah Nisi, yaitu Tuhan itu panjiku, ataupun Tuhan panjiku.
ataupun God is our my banner. Jehovah Rapha, yaitu Tuhan yang menyembuhkan, He's the healer. Dan juga Jehovah Rohi, yaitu Tuhan itu gembalaku, ataupun Tuhan gembalaku. God is the shepherd. Jehovah Shabbat, yaitu Tuhan alam semesta ataupun semesta alam, ataupun the Lord of hosts ataupun Lord of armies. Jehovah Shalom, ataupun Tuhan damai, ataupun Tuhan itu damai. Jehovah Shammah, ataupun Tuhan itu hadir di situ, ataupun Tuhan ada di sana. Dan juga Jehovah Sidkenu, yaitu Tuhan itu sumber kebenaran, Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan keadilan kita. Dan banyak lagi nama-nama Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan recap kita, kesimpulan. Kita sudah melihat dalam bagian yang pertama, sifat-sifat incommunicable of God, yaitu hanya milik Tuhan, yaitu Tuhan itu roh, manusia tidak. Manusia ialah tubuh dan juga roh. We are body and spirit, tetapi spirit or soul, tetapi Tuhan roh. Okay? That is the essence of who God is. Tuhan itu bebas, Tuhan itu kekal, tidak berubah, immutability, infinity, berdaulat, sovereign, dan juga Tuhan itu kesatuan, ataupun satu, ataupun unity, ataupun simplicity. Dan sifat-sifat communicable Tuhan, kita sudah perhatikan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar dan adil, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu tulus, Tuhan itu setia, dan Tuhan itu juga murka. Dan ini adalah 14 sifat-sifat. Tapi yang bukan hanya 14 ini, banyak lagi sifat-sifat yang lain. But for me, I think this is yang utama yang kita harus pelajari. Dan kita juga sedang melihat tentang nama-nama utama Tuhan, yaitu Jehovah ataupun Yehovah, ataupun Yahweh, dan juga Adonai, dan juga Elohim, dan juga Father, ataupun Father, ataupun Kurios, dan juga Theos. Tapi beberapa peringatan untuk kita. Peringatan yang pertama ialah kita harus melihat bahwa semua ini adalah sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Tiada yang melebihi satu ataupun kurang lagi daripada yang satu yang lain. Ini yang saya mau tekankan tadi tentang kesatuan Tuhan. Ianya harmoni antara satu dengan yang lain. God is not more love daripada wrath. God is not more wrath daripada love. God is who He is, dan it is harmoni dengan one another. Jadi jangan kita tinggikan satu sifat melebihi sifat-sifat ataupun melebihi nama-nama yang lain. Peringatan yang kedua, berhati-hati supaya kita tidak mencipta Tuhan menurut gambaran kita sendiri, ataupun melalui perspektif, ataupun melalui image, ataupun imajinasi kita sendiri, atau menurut apa-apa saja yang ada di dalam di dunia ini. Dan ini tidak merujuk kepada pendapat saya, ini tidak merujuk kepada apabila kita buat arts, ataupun kita melukis gambar Yesus contohnya, ataupun video tentang Yesus. Ialah itu is art. It is something yang kita gunakan untuk for visual art. Tapi kita harus sedar bahwa image Tuhan dalam video ataupun dalam gambar itu, selagi ianya tidak mengutuk Tuhan ataupun menghujat Tuhan ataupun menyalahgunakannya, we must look at it as art. Tapi kita jangan menyembah image. Tuhan itu roh. Ada image yang sesuai untuk Tuhan. Jadi jangan kita mencipta image Tuhan menurut gambaran kita sendiri. Kita yang diciptakan menurut gambaran Tuhan, not vice versa. Okay? Oleh itu apabila orang berkata, oh impossible untuk Tuhan itu Trinity, Allah Tritunggal, itu ciptaan saja. Cannot be, sebab we cannot create God berdasarkan our expectation. God is incomprehensible. If you understand God, maksudnya there's something wrong in your, if you can understand God fully, there is something wrong with your understanding. God is incomprehensible. Oleh itu kita jangan mencipta gambaran-gambaran Tuhan, gambaran kita sendiri. Dan semua hal ini, sifat-sifat ini sangat penting untuk kita memahami tentang Allah Tritunggal itu yang akan datang itu. Saya sudah bagi clue tadi kan, Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, Tuhan itu murka, semuanya ada sekali di dalam the cross atau salib Yesus Kristus. Dan itu juga kita melihat di dalam kepribadian Tuhan melalui Allah Tritunggal. Itu kita akan perhatikan dalam video yang akan datang. Oke, sebelum saya tutup, kita sudah melihat tentang kenapa belajar teologi itu penting, wahyu Tuhan,
dan juga kita sudah habis tentang sifat-sifat Tuhan, but this is just introduction untuk kita. It's not sepenuhnya ya. You can learn more by yourself dan juga melalui orang lain. Dan boleh diharaplah yang kita boleh. But let me close with a few book suggestion, right? Kalau masa tidak mencemburui kita. One book yang I want to suggest, there are 4 books yang I want to suggest. Buku yang pertama yang I want to suggest ialah daripada R.C. Sproul, The Holiness of God. Buku ini sangat-sangat penting in my understanding, lebih lagi daripada reform theological background. But R.C. Sproul menunjukkan kepada kita betapa holiness of God itu sangat-sangat penting. Seperti saya katakan tadi, kita jangan meninggikan satu sifat Allah lebih daripada yang lain. But if you want to learn more about one of sifat Tuhan, I think one of it is sangat worthy, adalah the holiness of God. Beli buku ini, beli PDF dia kalau kamu suka baca dalam PDF, beli buku ini, pinjam buku ini kepada saya kalau kamu kenal saya. Yang kedua adalah J.I. Packer, yaitu Knowing God. This book is sangat important for introduction kita untuk mengenali siapakah Tuhan itu. It is really important. If kalau kamu tak jumpa ini ataupun kamu kena buat pilihan, I think you buy Knowing God. It's talking about the character of God, sifat-sifat Tuhan dan sebagainya. I also want to suggest daripada A.W. Tozer. Ini semua buku-buku lama. A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy. Dan dalam The Knowledge of the Holy, A.W. Tozer merujuk kepada the attributes of God and their meaning in Christian life. Dan di sana dia menceritakan tentang all the attributes, not all, most of the, seperti apa yang saya kongsikan tadi, most of the attributes of God dan disenaraikan. So, read this book, The Knowledge of the Holy by A.W. Tozer. Dan contemporary books, susahlah saya mau pilihkan, sebab mostly contemporary book sangat-sangat motivational dan sebagainya, kuranglah dari segi teologi. But if I want to choose, I like to recommend this book, John Bevere. Is that how to pronounce? Bevere ataupun Bevere? Bevere. John Bevere. Yang bertajuk The Fear of the Lord. The key to intimately knowing God. He is a charismatic writer. Saya suka cara dia menulis dan I love this subject dan juga cara dia menulis ini berkaitan rapat dengan the holiness of God, the fear of the Lord. Itu saya rasa kuranglah dalam in our Christianity today. Dan apabila kita melihat segala sifat-sifat Tuhan, implikasinya dalam kehidupan kita ya, yang harus membawa kita kepada worship, yang harus membawa kita kepada puji sembah, dan juga bukan itu saja, yang juga harus membawa kita kepada fear of God, takut akan Tuhan. Bukan takut seperti takut kepada hantu, tetapi takut dengan rasa hormat kepada Tuhan. This, if only kamu tahu dan sifat-sifat Allah. This 14 ini dan juga nama-nama Tuhan ini, if you can put it in your understanding. Apabila kamu membaca Alkitab, you will see the grandness of who God is. Kenapa kejahatan terjadi, kenapa kejahatan harus dihukum, kenapa Tuhan melakukan pengadilan, dan kenapa Tuhan menunjukkan kasih kepada setengah orang dan sebagainya. If you have this understanding tentang sifat-sifat ataupun attribute of God, you will appreciate the word for more. Kamu akan worship God, doxology, dan juga kamu akan fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Subscribe to Facebook page dan juga YouTube. Kita berjumpa lagi. Bye. This is my legacy.